Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di Harmon Class. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi kelas 9 ya, yaitu bab terkait transformasi geometri. Nah, transformasi itu sendiri merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada suatu hal. Dalam hal ini ya sebuah titik ataupun bentuk ataupun bidang ataupun garis, begitu ya teman-teman. Nah, transformasi tersendiri itu terdiri atas beberapa macam ya, yaitu ada translasi ya teman-teman. Ada translasi yaitu pergeseran ya, jadi sebuah garis ataupun titik ataupun bidang yang digeser itu namanya translasi. Kemudian juga ada refleksi, yaitu pencerminan pada sebuah titik, bidang ataupun garis terhadap jadi pencerminan itu bisa terhadap titik maupun garis gitu, yang menjadi titik cerminnya gitu, yang menjadi cerminnya itu bisa berupa titik maupun garis gitu. Kemudian juga ada rotasi ya ataupun perputaran. Kemudian ada juga dilatasi, yaitu perkalian ataupun perbesaran gitu ya teman-teman. Jadi perlu diingat bahwa macam-macam transformasi pada geometri itu terdiri atas 4, yaitu translasi, yaitu pergeseran, refleksi ataupun pencerminan, rotasi maupun perputaran, dan dilatasi atau nama lainnya perkalian atau perbesaran. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini itu adalah translasi ya, pergeseran ya. Jadi nanti bakal digeser sebanyak berapa gitu kan, berapa senti ataupun berapa titik koordinat gitu ya. Kalau emang titik, kalau itu sebuah titik koordinat ya. Nah, sebagai contoh ya, sebuah contoh ya, sebuah translasi itu disimbolkan dengan A, B ya. Jadi A, B ya, maupun seperti ini penulisannya ya. Oke ya, A itu sebagai komponen horizontal ya atau mendatar, kemudian B nya itu sebagai yang vertikal gitu. Kayak semisal ada sebuah titik ya, sebuah titik yang berkoordinat ya, titik A ya. Titik A itu ini itu berada di koordinat 2,1. Kemudian si titik A ini ditranslasikan sebesar A, B nya itu 4,2. Maksudnya itu titik A ya tadi yang berkoordinat 2,1 ini digeser sebanyak 4 mendatar dan 2 vertikal gitu. Atau kalau misalnya dihitung itu jadinya 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Jadi nanti ini titik keduanya yang di sumbu X itu 6, kemudian di sumbu Y itu 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya A aksen ya. A aksen itu adalah titik A setelah digeser, itu A aksen ya, atau A2 nya itu 6,3 ya. Jadi di koordinat A 6,3 berarti yang di sini ya. Nah, di sini itu kalau digambar itu dinamain B begitu ya. Jadi yang perlu kita pahamin bahwa di dalam soal seperti ini tuh biasanya tuh ada 3 komponen, yaitu titik awal ya, translasinya ya, kemudian ada titik akhir ya. Yang penting konsepnya, rumusnya itu jadinya A aksen itu sama dengan A ditambah T ya. Tuh ya. Yang penting rumusnya itu ini, A aksen sama dengan A ditambah T. Kalau misal yang ditanyakan T, maka ya rumusnya diubah jadinya A aksen dikurangi A gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa menerapkan di
latihan soalnya ya, biar lebih paham seperti itu. Oke. Ya, ini nih ya. Jadi harus dipahamin 3 komponen tadi, yaitu titik awal ya. Titik awal, kemudian translasi ya, kemudian titik bayangan ya, atau titik setelah dilakukan translasi seperti itu. Oke. Berikutnya ya, kita penerapan ya teman-teman. Penerapan ya. Penerapan konsep ya. Yang nomor 5 di sini ada sebuah soal ya. Bayangan titik A min 2,5 oleh ya ditranslasi oleh min 4,3. Jadi di sini kita dari soal kita mengetahui bahwa titik awalnya ya, yaitu ini ya, A. Kemudian T-nya itu min 4,3. Yang ditanyakan adalah A aksen bayangan titik A. Bayangan titik A. Itu kan berarti kan A ya, A aksen. Bayangan titik A sama dengan tadi rumusnya adalah A ditambah T ya. A nya berapa? A nya itu bisa diubah ke sini aja bentuknya, min 2,5 ditambah T. T nya itu min 4,3. Oke ya. Oke, kita jumlahkan. Min 2 ditambah min 4 yaitu min 6. 5 tambah 3 yaitu 8. Maka jawabannya adalah min 6,8. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, untuk soal berikutnya ya, diketahui titik A 3,-2 dan B 9,11. Arah translasi titik A ke titik B ya. Berarti di sini itu kita diminta untuk cari T-nya ya. Karena yang tanyakan arah translasi gitu dari titik A ke titik B. Titik A-nya udah ada nih, titik awalnya. Awal ya. A itu sebagai titik awal, B-nya itu sebagai titik akhirnya setelah dilakukan translasi. Tadi rumusnya adalah A aksen ya sama dengan A B. A ditambah T. Oke. A tambah T, sedangkan yang ditanyakan adalah T. Maka T sama dengan A aksen min A ya, dipindah ruas ya, A nya ini ya, jadinya min. Oke. A aksennya itu berarti kan B ya, anggap aja ini B. A aksen itu kan bayangan, tapi di sini disimbolkan kalau di dalam kasus ini itu B. Maka ya B dikurangi A sama dengan T. Oke. B itu berapa? B itu 9 dan 11. 9, 11 dikurangin 3 min 2 sama dengan T ya. Nah tadi itu kan terdiri dari X sama Y. Pertama nih yang X dulu, 9 kurangi 3 itu 6. 11 dikurangi negatif 2, 11 dikurangi negatif 2. Nah ini yang suka terjebak ya di dalam soal ini, operasi bilangan bulat. 11 dikurangi min 2, tanda kurang berubah jadi tambah ya. Yang belakang tanda kurang tadi itu berubah tanda yang awalnya negatif jadi positif. Maka 11 ditambah positif 2 yaitu 13 ya. Jawabannya adalah 6,13 yang A. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Kayak itu jika translasi pada sebuah titik. Bagaimana jika ada sebuah ya persamaan ya, sebuah persamaan, kemudian persamaan sebuah garis lurus ya, bentuknya gini, ini ya, itu kemudian di
ditranslasikan ya oleh ini, berarti kita tahu bahwa ada sebuah persamaan awal ya, garis lurus, garis awal ini. Garis awal ya, ini adalah T-nya ya. Nah, yang ditanyakan adalah garis akhir setelah ditranslasi. Oke ya. Caranya gimana? Caranya ya, kalau sebuah garis kita ambil titiknya, titik pada sebuah garis itu ya. Kita ambil titiknya ya, di sini itu udah dikerjakan. Dari persamaan ini ya, kita ambil titiknya. Titik apabila memotong sumbu X, berarti kan X-nya itu sama dengan sebuah X. Oke. Caranya kita harus menentukan titiknya dulu ya teman-teman. Di sini ada sebuah garis ya, kita ambil titiknya ya. Kita ambil titik ketika memotong sumbu Y ya. Kalau memotong sumbu Y itu artinya X-nya itu sama dengan 0 ini. X 0, lah Y-nya berapa? Ketika X-nya 0, berarti kan dimasukin dulu. Ketika X sama dengan 0 berarti kan 2 kalikan 0 ya. Nah ini X-nya nih. Oke. Ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kalikan 0 itu 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2 ya. Oke, jadi titik pertama itu 0,2 ini ya. Jadi kita punya satu titik ya, 0,2 ya. Kemudian yang berikutnya ketika memotong sumbu X yaitu Y-nya sama dengan 0. Y-nya itu 0 ini. Maka X-nya berapa ketika Y-nya 0? Y-nya 0, X-nya 3. Cara mencarinya itu dengan cara kayak tadi ya. Dimasukkan nilai Y-nya ya. 2 dikalikan X ya, kita belum tahu X nya berapa, tapi kita udah tahu Y nya itu ditambah 3 kalikan 0 sama dengan 6. 2X ditambah 3 kalikan 0 itu 0 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3 ya. Oke, jadi ketika Y-nya 0, X-nya 3 ya. Jadi ada titik ini 3,0. Jadi ada 2 titik ya. Anggap aja ini titik A sama titik B. Nah, kita mau mencari A aksennya sama B aksen setelah translasi sebesar 3, min 4. Ya tinggal kita jumlahkan ya, teman-teman. Jumlahkan 0 ya, A aksennya dulu. A aksen sama dengan 0,2 ditambah T-nya itu 3, min 4. Kita jumlahkan 0 tambah 3 itu 3 ya. 2 tambah min 4 itu min 2 ya. Jadi titik ya, titik setelah ditranslasinya itu jadi 3, min 4. Kemudian yang B aksen sama dengan 3,0 ditambah 3, min 4 ya. Titik awal ditambah translasi sama dengan 6, min 4 ya. Jadi kita tahu bahwa garis ya, garis setelah ditranslasi ya itu memiliki titik 3, min 2 dan juga 6, min 4. Nah, cara membentuk garisnya ini ya, secara kesimpulannya itu di sini nih,
di dalam tabel ya, biar lebih jelasnya ya. Jadi garis tadi yang di awal di soal itu memiliki titik 3,0 dan 0,2, kemudian ditranslasi sebesar 3, min 4. Nah, hasilnya bayangannya itu titik A itu jadinya 6, min 4, B-nya itu jadinya 3, min 2. Setelah itu kita bentuk sebuah garisnya dari dua titik ya. Jadi ada sebuah rumus untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui dua titik ya. Jika diketahui titik itu pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 per X1. Nah, di sini kita tahu ya, di sini ya bayangannya itu kan ada 6, min 1, itu anggap aja X1, Y1. Kemudian 3, min 2 itu jadinya X2, Y2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus Y. Itu belum ada, tetap aja Y ya, karena nanti juga ketemunya tetap ada variabel Y. Min Y1, Y1-nya min 4 ya, per Y2-nya yaitu min 2 dikurangin Y1-nya itu min 4 sama dengan X ya, ini rumusnya X min X1-nya itu 6 per X2-nya itu 3 min 6 gitu ya teman-teman. Ini untuk yang lebih jelasnya ya, sudah ada jawabannya di sini. Ini ya teman-teman. Situ kita tinggal operasikan ya. Y dikurangin min 4 itu min tanda kurang berubah jadi tambah ya, ini yang belakang jadi positif, maka Y ditambah 4 per 2. Ini juga ya, tanda kurang berubah jadi tambah, yang di belakang jadinya positifnya awalnya negatif jadi positif. Ini tuh teori pengurangan pada bilangan bulat, itu kayak gitu. Pengurangan pada bilangan bulat itu tanda kurang berubah jadi tambah, yang di belakang tanda kurang tadi itu berubah tanda, yang misal awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya gitu teman-teman. Ini ketemu Y plus 4 per 2 sama dengan X min 6 per min 3. Kita kalikan silang ya, ini min 3 ya, jadinya ini min 3 kalikan Y plus 4 ya, kemudian 2 nya juga dikalikan silang ya, jadinya 2 kalikan 3 min 6 gitu teman-teman. Setelah itu maka kita pindah-pindah ruas ya, yang punya variabel sama yang punya variabel, yang enggak sama yang enggak, begitu. Maka ketemunya adalah 2x plus 3 y sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kedua setelah ditranslasi, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Nah, di sini ada latihan soal ya. Tentukan ya hasil dari translasi garis lurus. Oke ya, sekarang kita mencoba ya. Kita udah tak cropin ya. Ini soalnya tentukan hasil translasi garis lurus 3x min 2y min 12 sama dengan 12 oleh translasi min 4,3 ya. Jadi nanti saya kan ya tuliskan langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama kita analisis soalnya, kita diketahui garis awal ya, kemudian dan juga translasinya sebesar min 4,3. Ini yang diketahui di soal ya teman-teman. Oke, langkah pertama ya tadi itu analisis soal. Jadi dari soal itu kita diketahui apa aja begitu ya, karena nggak selalu yang diketahui itu garis awal sama translasinya. Bisa jadi yang diketahui garis awal sama garis akhirnya yang ditanyakan translasinya, atau sebaliknya yang diketahui translasinya dan juga garis akhir kemudian yang ditanyakan garis awal. Jadi yang perlu dilakukan
di langkah awal itu menganalisis soalnya gitu ya. Yang kedua ya, kita ubah ya, jika itu dalam sebuah garis ya, kita ubah atau ambil titiknya, titik dari garis tersebut. Ambil ya, jadi kita ambil titiknya ya dari garis ini. Nah, biar lebih mudah biasanya tuh dibikin tabel ya, kayak yang tadi di soal. Jadi ketika x nya 0, y nya itu berapa. Kemudian ketika y nya 0, itu x nya berapa. Bikin kayak gini dulu. Ketika x nya 0, berarti kita masukkan ya ke dalam persamaan itu 3x min 2. Berarti kan 3 kalikan 0 ya, kan x nya diubah jadi 0 nih, min 2y sama dengan 12. 3 kalikan 0 itu 0, atau nggak usah ditulis nggak apa-apa, jadinya sisanya min 2y sama dengan 12. Maka y sama dengan 12 dibagi min 2, yaitu min 6. Ketika x nya 0, itu y nya min 6. Maka titiknya yang pertama itu 0, min 6. Oke. Kemudian ketika y nya 0, itu berarti 3x min 2, y nya diganti 0 dikalikan 0 sama dengan 12. 3x min 2 kalikan 0 itu 0, boleh nggak usah dituliskan saja, sama dengan 12. Maka x sama dengan 4 ya, diperoleh dari 12 dibagi 3, berarti 4. Oke. Berarti titik yang kedua yaitu 4,0. Oke ya, kita udah mencari titik ya, mencari titik dari sebuah garisnya, yaitu yang pertama ada 0, ada 0, min 6 ya, dan juga ada 4,0 ya. Kita namain aja yang ini adalah A, kemudian yang ini adalah B. Kemudian kita cari A aksennya ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu cari bayangan titik. Jadi setelah ambil titiknya ya, tadi kita udah mengambil titiknya, kemudian cari bayangan titiknya, masing-masing titik dari titik A maupun titik B nya juga. Bayangan titik A ya, sama dengan A ditambah T ya. A nya berapa? A nya tadi 0, ini aja ya. Bentar. 0,6 ditambah T-nya itu di soal ya, ini diketahui min 4,3. Min 4,3. Oke. 4,3. Kita jumlahkan 0 tambah min 4 itu min 4 ya. Min 6 ditambahkan 3 itu min 3. Penjumlahan tanda beda ya. Ini kan yang satu negatif, yang satu positif. Kalau penjumlahan itu, kalau tandanya beda, itu yang besar kurangi yang kecil. 6 kurangi 3 itu 3, tandanya ikut yang besar. Yang besar tadi 6 itu negatif, maka jawabannya negatif 3. Maka titik A aksennya yaitu min 4,3. Kemudian B aksennya sama dengan B ditambah P. B nya itu berapa? B nya itu 4,0. 4,0 ditambah P nya itu min 4,3.
4 ditambah negatif 4 ya, berarti ya jawabannya 0. 0 tambah 3 3. Oke, berarti ketemu ya. Oke, aksennya adalah 0,3 ya. Berarti langkah pertama, langkah ketiga udah ya, cari bayangan titik, kemudian susun persamaan garis. Bayangan garis. Oke ya, susun bayangan garisnya ya. Jadi kita tahu titiknya ya, titik bayangannya itu A aksen sama B aksen. Kemudian kita cara menyusunnya itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Oke. Di sini kita tahu ya, Y-nya masih variabel Y biasa karena nggak ada di soal. Y1-nya itu ini X1, Y1, X2, Y2. Y1-nya itu min di 3. Oke. Dibagi Y2-nya itu di 3 dikurangin min di 3 sama dengan X min X1-nya itu min 4 ya, per X2-nya itu 0 min 4. Oke. Ya, setelah itu kita tinggal mau perhatikan ya, ini yang sering terjebak ya, walaupun paham rumus, paham langkah-langkahnya, namun kalau misal perhitungannya masih suka keliru, itu sama aja gitu, jawabannya salah gitu ya. Walaupun mungkin kalau semisal itu nilai soal ISA ya mungkin ada nilai plusnya ya, karena sudah tahu caranya gitu. Cuman ya kurang mantap ya kalau semisal udah tahu caranya kok jawaban hasilnya salah ya. Jadi perlu diperhatikan. Di sini Y dikurangin min 3 ya, tanda kurang berubah jadi tambah ya, yang belakang jadi positif, maka sisanya tinggal Y ditambah di 3 ya. Kemudian 3 dikurangi negatif 3, tanda kurang berubah jadi tambah, yang belakang tanda jadi berubah tanda, yang awalnya negatif jadi positif, maka 3 ditambah di 3 yaitu 6 sama dengan ini juga ya, tanda kurang berubah jadi tambah ya, yang di belakang ini jadi positif, maka jadinya X ditambah 4 per ya, tanda kurang berubah jadi tambah, ini jadi positif, 0 ditambah 4 yaitu 4. Oke ya, setelah kayak gini bentuknya kita kalikan silang ya, 4 dengan ini, 4 dengan Y ditambah 3 sama dengan 6 dengan X plus 4. Oke. Setelah itu kita kalikan ya, 4 dikalikan Y itu 4 Y, 4 kalikan 3 itu 2 plus 6 kalikan X itu 6X, 6 dikalikan 4 itu 24 ya, plus 24. Nah oke, setelah itu kita kelompokkan yang punya variabel sama yang punya variabel, yang enggak sama yang enggak. 4Y min 6X sama dengan 24 min 12. 6 dikurangin 6 sama ini itu nggak bisa ya karena berbeda variabel, jadi tetap misal mau diubah yang X nya itu di depan jadinya negatif 6X ya ditambah 4Y sama dengan 24 dikurangi 12 itu 12. Oke. Kita ubah, pindah ke sini ya. Yang 12-nya jadinya negatif 6X ditambah 4Y sama dengan kurangin 12 sama dengan 0. Boleh yang kayak gini, boleh yang bawah ya. Tergantung, kalau bisa pilihan ganda bisa dilihat di pilihan gandanya ya, kita menyesuaikan saja bentuknya itu gimana ya. Kalau di model sama dengan 0 ya berarti yang bawah ya. Nah, kalau misal sesuai yang di soal itu tidak ya, tidak sama dengan 0 ini, berarti cukup yang tadi yang di atas, yaitu jawabannya ini ya. Jawabannya
negatif 6x ditambah 4y sama dengan 12. Oke teman-teman, bisa dipahamin ya. Itu ya mungkin udah cukup ya untuk transformasi jenis translasi ya. Untuk berikutnya mungkin kita bahas untuk rotasi, dilatasi, dan refleksi seperti itu. Mungkin pada video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.